Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan tentunya. Dan hari ini temanya tentang mewaspadai cinta uang. Jadi teman-teman bisa pantengin dari awal hingga akhirnya. Apakah kita nggak boleh punya uang, maka mungkin punya uang yang banyak, atau cinta uang itu maksudnya apa sih? Dan kita akan belajar bersama dengan hambanya Ibu Krisna. Baik, sebelum kita akan belajar, kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, biarlah ke hati kami dibaharui, dipenuhi dengan kebenaran-Mu yang berasal dari firman Tuhan, yang Engkau pakai melalui hamba-Mu, Ibu Krisna, yang akan menyampaikan bagi kami semua. Pimpin kami semua, Roh Kudus, dalam naungan-Mu kami siap belajar. Dalam nama Yesus, amin. Selamat malam, Bu Krisna, saya persilakan, Bu. Malam, baik. Terima kasih. Senang sekali ya Bapak Ibu semuanya. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa dalam program Bara Digital Ministry yang kita akan belajar tentu banyak hal dan berganti-ganti topik yang luar biasa untuk membekali kita sebagai umat Tuhan semakin hidup, disempurnakan dalam Tuhan dan semakin bisa mendewasakan pribadi atau karakter kita. Tema kita saat ini luar biasa, waspadai cinta uang. Ya, tadi sudah di prolognya oleh Kak Feby. Apakah cinta uang itu maknanya seperti apa? Apakah nggak boleh punya uang? Pastinya semua kita mau uang gitu ya. Tapi yang tidak boleh kan cinta uang itu ya, seperti apa? Nanti kita akan bahas juga dari firman Tuhan yang nanti saya ambilkan dari Lukas gitu ya, kitab Lukas. Tapi juga ada firman Tuhan yang berkata di 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 itu tentang akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Akar dari segala kejahatan. Ya, kejahatan orang saling membunuh, ujung-ujungnya ternyata karena pengen menguasai uang. Karena nggak siap ditagih uang. Karena nggak ada untuk membalas ataupun melunasi utang gitu ya. Jadi dia panas, ketakutan, atau pengen menguasai. Kasusnya banyak ya akhir-akhir ini. Bagaimana seorang pimpinan sebuah bank ya BUMN dibunuh karena apa? Akarnya karena uang. Kemudian ada juga wakil-wakil ya dalam DPR juga yang wow luar biasa ya punya mobil yang bermerek spektakuler. Mereknya itu merek yang bukan biasa-biasa ya. Kadang kita nyebutnya juga susah. Kadang mungkin baru denger gitu ya dan puluhan. Bedanya orang kaya sama orang biasa gimana? Kalau orang kaya mikir hari ini pakai mobil apa? Hari ini mau pakai mobil yang mana? Tapi kalau kayak saya, kita semua kadang-kadang mikirnya yang sederhana, yang belajar cukup. Hari ini pakai baju yang mana ya? Pakai baju apa ya? Pantesnya ya. Ya, kadang-kala untuk orang yang menengah ke bawah hari ini makan apa ya? Bisa makan apa enggak? Ya, bedanya seperti itu. Salah satu contoh konkretnya gitu ya. Makanya firman Tuhan di dalam Lukas nanti pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 31 cukup panjang sih ya, sekitar 10-11 ayat. Itu akan diceritakan bagaimana orang kaya itu pakai baju ungu dan berkain halus. Waktu itu nggak ada yang bisa pakai baju ungu kalau tidak golongan-golongan yang elit, yang punya kedudukan, yang kaya raya, karena saat itu sulit untuk memperoleh jubah ungu. Baju ungu mungkin bisa, tapi jubah ya. Oke, saya akan bacakan firman Tuhan untuk mendasari materi kita dalam program Bara Digital Ministry malam hari ini. Dasar Alkitabnya saya ambilkan dari Lukas pasal yang ke-19 sampai dengan pasal yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya,
dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau begitu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki Musa dan para nabi, hendaklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Nah, ini yang akan menjadi dasar kita untuk perenungan ataupun untuk program pada malam hari ini, Bara Digital Ministry, dengan tema waspadai cinta orang, cinta uang, waspadai cinta uang. Ya, kalau dalam perikop tadi itu ada 2 tokoh, satu orang kaya, satu lagi Lazarus. Lazarus orang miskin yang senang duduk di depan rumah orang kaya itu untuk jagain, istilahnya ngarep.com atau untuk bisa menghilangkan laparnya dari meja tuan yang kaya itu supaya dia bisa makan, ya, bahkan anjing-anjing dari orang kaya itu menjilati boroknya, dikisahkan begitu. Apa ini maksudnya ya? Ada orang kaya dan ada orang miskin yang ada di depan rumah itu, di depan pintu pagarnya. Artinya kehidupan orang kaya itu sangat dekat dengan orang miskin. Tetapi apakah dia punya hati yang berempati? Ternyata kan tidak. Dia hidupnya penuh dengan kemewahan. Dikatakan pakai jubah ungu. Setiap hari berpesta pora. Jubah ungu waktu itu hanya bisa dipakai orang-orang yang elit, yang punya kedudukan tinggi, yang mewah. Karena sulit mendapatkannya. Kainnya juga halus. Ini merupakan identitas waktu itu orang yang kaya raya. Ya, dan dia nggak peduli tuh dengan Lazarus yang ada di dekat atau bahkan sudah di dekat rumahnya, yang memang ada di depan pintu rumahnya. Dia tidak pernah menolong, dia tidak pernah memberikan makanan. Lazarus menunggu kalau jatuh dari meja orang kaya itu makanannya. Akhirnya Lazarus mati. Ketika dalam kematiannya itu, Lazarus berada dibawa oleh malaikat ke dalam pangkuan Bapak Abraham. Ya. Tetapi orang kaya itu mati dan dia melihat ke atas. Waduh, kok Lazarus dalam surga istilahnya, pangkuan enak sekali, saya di neraka.
suruh minta untuk mencelupkan jarinya. Bapak Abraham, tolong dong, Lazarus itu mencelupkan ujung jarinya untuk bisa masuk ke dalam mulut saya, ini kepanasan nih. Tidak bisa, kita sudah terbentang jurang yang sangat lebar yang nggak bisa. Kalau begitu masih ngeyel, minta lagi nih orang kaya nih. Tolong deh suruh ke rumah bapakku, masih ada 5 saudaraku. Supaya 5 saudaraku tuh tidak nanti di neraka kayak aku. Nggak bisa. Kan ada Musa, ada nabi-nabi, artinya ada hamba-hamba Tuhan yang harus mereka dengarkan. Ada firman Tuhan yang harus dipelajari. Tetapi itu tidak pernah dilakukan. Kehidupan orang dalam neraka, sudah dalam surga, tentu tidak bisa menyatu. Nggak bisa. Ngeyel lagi. Orang kaya ini ngeyel lagi. Ya. Supaya nanti kalau yang datang Lazarus itu orang yang sudah mati, mereka percaya. Kalau cuman Musa dan para nabi nggak percaya. Bapak Abraham mengatakan, kalau dengan Musa dan para nabi saja yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan nggak percaya, maka orang yang sudah dari kematian bangkit hidup lagi pun mereka nggak akan percaya. Artinya apa? Betapa sulitnya orang kaya itu masuk ke dalam kerajaan surga. Ada kan ilustrasinya dalam Alkitab. Nah, mari kita refleksikan dalam diri kita sendiri. Ya. Kekayaan tentu tidak dilarang oleh Tuhan. Ya, uang sendiri bukan suatu hal yang salah, tapi cinta uang itu hal yang keliru. Siapa kita di sini yang kaya tapi pelit? Sangat pelit. Khawatir uangnya habis. Kemudian ini kan hasil jerih payahku, harus aku nikmati sendiri. Atau jangan ada kebalikannya. Siapakah di antara kita yang miskin sok kaya? Ini sikap-sikap yang juga nggak bagus. Ada orang kaya juga bisa saja berlagak sok miskin. Minta sumbangan untuk anak sekolahnya. Pelit banget. Ketika ada permintaan dari mungkin warga RT, RW untuk bagaimana menyumbang acara 17-an Agustus, atau mungkin ada THR yang harus diberikan, tunjangan hari raya kepada apakah security, apakah tukang sampah, atau di kompleks perumahan, pura-pura nggak pernah ada di rumah. Pura-pura sibuk, nggak pernah ada waktu, pintunya tertutup terus. Nah, mari, itu namanya cinta uang. Ingin menguasai uang, yang akibatnya lupa akan Tuhan, Sang Pemberi berkat. Karena fokusnya pada uang, bukan fokus pada Tuhan. Saya punya teman ya, teman tetangga, dia mengatakan begini, kita ya kalau belanja jangan suka nawar-nawar. Kalau penjual itu memang orangnya sangat sederhana dan untuk makan aja susah. Dia berjualan itu keuntungannya hanya untuk bisa makan. Kalau kita melihat seperti itu, jangan main tawar-menawar. Ibu-ibu nih biasa yang suka nawar ya. Bawang sekilo berapa? Misalnya. Beli seperempatnya deh, oh seperempat 20. Wah kok mahal? 5.000 ya? Atau kita misalnya mau beli pisang goreng. Berapa ini satu? 5.000. Padahal orangnya sangat sederhana. Menenteng dengan pundaknya, jualan berkeliling. Kita masih tega menawar. 5.003 ya. Saking kita merasa bahwa, waduh, saya kalau beli harus nawar, misalnya begitu. Teman saya mengatakan, kalau yang jualan sederhana, kita bisa melihat dia berjuang keras dan hanya untuk keuntungan sedikit itu untuk makan dirinya hari itu, jangan ditawar. Tapi kalau penjualnya sudah kaya, pengen nambah mobil lagi, pengen tambah rumah lagi, ya bolehlah kita nawar. Ya. Wah, kok segitu, segini nggak boleh, nggak bisa. Ya, dengan PD-nya menjual dengan mahal, kita boleh tinggalkan atau nggak jadi beli kalau memang nggak bisa ditawar. Karena mungkin dia memang mengambil keuntungan tinggi.
Tapi ya Bu Krisna, pokoknya kalau untuk makan aja susah, jangan ditawar. Betul juga. Dan saya belajar mempraktekkan itu. Ini berapa Bu? Sekian, ya udah bungkus 5. Beli bawang 1 on. Berapa? Udah langsung bayar aja. Untuk beli cabai 1/4. Karena kelihatan memang dia untuk ke situ aja susah, ke pasarnya susah, kiosnya buka dasarannya hanya di tanah misalnya. Tidak usah ditawar. Bagian dari kita memberi. Karena sebetulnya orang kaya yang sejati, yang sungguh-sungguh bisa dikatakan kaya itu ketika memberi. Ada juga lucu di sebuah sarasean ya, seminar begitu, temanya tentang persembahan. Ada jemaat yang bertanya, kalau ke gereja tidak bawa uang, artinya tidak memberi persembahan, apakah itu dosa? Ya, kalau memang nggak punya uang, tentu Tuhan kan melihat hati. Ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berbau harum, dalam Roma ya, Roma 12. Itu persembahan yang sejati. Persembahan memang bukan sekedar uang. Bisa waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Tetapi kalau Anda punya uang dan tidak mau memberikan persembahan, nah ini bahaya. Ini namanya Anda cinta uang. Tidak cinta Tuhan. Karena firman Tuhan juga berikanlah, berilah persembahan dengan sukarela, jangan dengan terpaksa. Kalau Anda terpaksa, ingin terus uang itu dipegang, tidak mau untuk keluar dari dompet Anda, mempersembahkan kehadiran Tuhan atau untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan gereja, pembelian tanah gereja, pelayanan diakonia, untuk tetangga yang membutuhkan, untuk orang-orang miskin yang membutuhkan uluran tangan kita, berarti Anda cinta uang. Mata Anda sudah tidak peka. Hati nurani Anda tumpul untuk bagaimana melihat realita yang membutuhkan persembahan atau uluran tangan Anda melalui uang. Dan kalau mau jujur, uang itu dari siapa? Uang kita ini dari siapa? Bukankah uang dan segala berkat yang kita miliki adalah milik Tuhan? Yang kemudian kita ini diberi kepercayaan sebagai bendaharanya atau pengelolanya. Kalau kita nggak bisa mengelola dengan bagus, kita akan seperti orang kaya tadi. Orang kaya dan Lazarus, sesuatu yang ironi. Sangat bertolak belakang. Satunya makan aja susah, satunya setiap hari dikatakan di ayat 19 tadi, setiap hari dia bersukaria, pesta pora dengan segala kemewahannya. Akhirnya, orang kaya yang tidak menggunakan kekayaannya dengan baik dan benar masuk ke neraka. Dan orang miskin yang hidupnya selama ini susah menderita, tapi cinta Tuhan, dia beroleh hiburan. Oleh penghiburan, malaikat-malaikat membawa ke dalam pangkuan Abraham. Di Lukas 16 ayat 19 sampai 31 tadi. Orang kaya itu ngeyel. Minta-minta tolong, tapi dulu semasa hidupnya dia tidak pernah menolong. Dia punya banyak, kamu sudah hidup dengan kemewahan. Tapi sekarang kamu hidup dalam penderitaan. Karena ketika kamu hidup dalam kemewahan, kamu hatinya buta. Jelas-jelas ada Lazarus. Seorang yang sangat-sangat butuh pertolongan di depan rumahnya, dia tidak menolong. Hati-hati, saudara ya, yang mendengarkan program Bara Digital Ministry ini, jangan sampai kita jatuh pada sikap mencintai uang. Cinta uang akar dari segala kejahatan. Ujung-ujungnya apa? Bisa arogan. Akibatnya begitu. Sombong, merasa paling oke. Kemudian hatinya bisa juga selalu panas, cemas, pengen menguasai. Banyak kasus-kasus kan di negara kita ini yang membuat kita miris.
tapi juga membuat kita semakin harus banyak berdoa. Kasus pembunuhan, suami membunuh istri, istri membunuh suami, anak rebutan warisan, saling bunuh saudara bersaudara, apa ujung-ujungnya uang. Korupsi di sana sini, nggak pernah merasa puas. Orang yang cinta uang tidak pernah merasa puas. Tetapi orang yang bisa memanfaatkan uang, menghargai uang, dia akan hidup dengan ucapan syukur. Makanya orang yang tidak jatuh dalam cinta uang, atau bagaimana nih cara kita menghindari untuk cinta uang? Cara menghindarinya gimana? Satu, fokus kepada Tuhan yang memberi uang. Tuhan melalui pekerjaan kita, melalui bisnis kita, melalui setiap usaha kita, kerja keras kita, Tuhan yang memberikan berkat termasuk uang. Mari fokus pada Sang Pemberi berkat. Makanya yang kedua, uang itu harus digunakan untuk kemuliaan atau memuliakan nama Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan merasakan damai, sejahtera, sukacita. Kita akan rendah hati, kita akan menyadari bahwa uang yang saya punya, yang saya miliki ini sungguh dari Tuhan. Bukan karena kemampuan saya pribadi. Kalau seperti itu, kita yang ketiga akan punya sikap untuk bersyukur. Satu, fokus pada Tuhan supaya terhindar dari cinta uang. Yang kedua, pakai uang untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, miliki hati yang mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu, kita tidak akan egois, kita akan terbuka pada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Mengucap syukur itu belajar hidup cukup. Nah, ini yang keempat ya, miliki karakter atau sikap hidup cukup. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Saya punya slogan, moto dengan suami saya, bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dengan apa yang ada. Tatkala kita mungkin dulu saya menikah, kalau mau gajian di akhir bulan itu 2-3 hari sudah ambil tabungan celengan yang dari tanah liat itu. Ambil kepingan-kepingan ada 1.500 untuk beli bayam, tempe. Dulu, karena ngontrak di Jakarta kan juga mahal. 97 kami ke Jakarta, tahun 96 kami menikah. Kalau gajinya mau gajian lagi itu sudah menipis, tabungan dari tanah liat itu kami ambil. Untuk bisa makan sehari-hari, baik tahu, tempe, sayur bayam, tumis kangkung, sampai kemudian ada gajian bulanan lagi, tarik napas lagi, senang gitu ya, bersyukur. Sampai kemudian ketika kita belajar setia dari perkara kecil, dari hal yang kecil. Jangan ngutang-ngutang, jangan pernah berhutang. Kalau tidak betul-betul untuk suatu yang besar. Kami, saya dan suami berhutang hanya ketika mau beli rumah. Ya. Tapi banyak orang-orang yang sebetulnya nggak cukup atau hanya sekedar cukup makan, ingin berlagak mewah. Pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, pinjam sini, akhirnya terlilit hutang. Supaya apa? Kelihatan, wah, berlagak kaya. Hindari sikap konsumerisme. Konsumtif. Membeli yang tidak dibutuhkan. Belajar hidup cukup. Jangan konsumtif. Jangan hambur. Hidup kita jangan dikendalikan dengan uang atau materi. Tetapi dengan hati yang bersyukur, belajar untuk cukup, tapi selalu juga memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak memberi, karena memang hidup Tuhan Yesus pun memberi. Suami saya sudah lebih ya dari berjalan 2 tahun pensiun, tetapi kami komitmen untuk tetap memberikan yang terbaik buat gereja, peduli kanan kiri.
pada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Tidak ada alasan buat kami untuk tidak memberi ketika memang dibutuhkan, sekecil apapun itu. Saya tidak menyebutkan nominalnya, tapi ketika ada yang membutuhkan dan kita memberi, kita melepaskan apa yang menjadi hak kita, uang itu sebetulnya kan juga hak kita. Walaupun itu juga sebetulnya harus kita kembalikan ke Tuhan. Tapi kalau kita nggak memberi, kita akan merasa bersalah, berdosa. Tapi memberi dengan apa yang ada. Jangan sampai kita memberi, tapi kita juga pinjam-pinjam. Nggak enak, Bu, kita kan hidup di Jakarta. Ada kasus yang saya tangani. Orangnya orang kampung, Bu, taunya saudara-saudara saya di kampung itu taunya saya orang kaya di Jakarta. Jadi ketika butuh anaknya untuk masuk sekolah, saya pinjam dulu, cari pinjaman online untuk bisa menolong saudara di kampung. Akhirnya saya kelilit hutang. Saya sekarang bingung. Saya disebar-sebarin fotonya ini itu, saya bingung, Bu, pingin rasanya bunuh diri. Menolong tapi tidak berdasarkan apa yang ada. Sebetulnya kalau bisanya sekian, maaf ya, ini hanya sekian, pakai saja. Beres, daripada kita pinjam puluhan juta, tapi untuk menolong kemudian kita sendiri yang harus bertanggung jawab. Pakai hikmat. Menggunakan uang, menggunakan kekayaan anugerah Tuhan harus pakai hikmat supaya kita bisa sungguh-sungguh menikmati, mensyukurinya, dan mempermuliakan Tuhan dengan uang kita. Bapak Ibu pernah mungkin kalau kita ada yang pasta giginya kan merek macam-macam ya, ada kita mengenal ada Pepsodent, ada Ciptaden, tapi ada juga yang Colgate lah. William Colgate. Itu penerimaannya waktu bekerja pas-pasan, tetapi dia belajar dengan uang gajinya memberikan terus persembahan pada Tuhan. Setia memberi persembahan, sampai akhirnya ketika mau perusahaan Colgate ini jatuh, sang pemilik menawarkan ke dia, kamu deh, belilah sebisanya, kamu cicil sebisanya. Kamu pekerjanya bagus, nggak usah harus langsung lunas, nggak apa-apa, dicicil saja. Dia menyanggupin itu dan berkembang luar biasa menjadi sebuah perusahaan yang besar. Dengan setia memberikan uang untuk kemuliaan nama Tuhan. Uang dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Untuk menolong orang-orang yang butuh. Dia belajar hidup cukup. Dia tidak hambur. Kita pun diajar seperti itu. Untuk terhindar dari jebakan cinta uang. Jangan konsumtif, jangan hidup materialistis, jangan ikutin arus dunia ini, jangan selalu ingin tampil wah. Yang menurut Anda itu membahagiakan, tapi itu kebahagiaan yang semu. Tapi mari kita fokus pada Tuhan yang memberikan berkat. Mari kita menggunakan uang untuk mempermuliakan Tuhan. Mari miliki kita hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur, yang melimpah dengan syukur, akan juga sangat mudah untuk memberikan berkat-berkat pada yang membutuhkan. Tidak dipek dewe, tidak digenggam sendiri. Walaupun kita mungkin merasa saya yang cari uang, tapi kita sangat berempati secara sosial, secara hati nurani, mengulurkan tangan kita untuk menolong banyak orang, dan yang terakhir kita harus belajar untuk memiliki rasa cukup. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Mari kita introspeksi, karena dunia ini memang tidak akan pernah memuaskan Anda. Hanya Yesus yang mampu memberikan kepuasan yang sejati dalam hidup kita. Cari Yesus. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya. Firman Tuhan kan dalam Matius 6 ayat 33,
Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidupi firman itu. Pakai uang itu dengan benar. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tidak pernah melarang kita kaya. Tuhan rindu kita hidup dalam kekayaan yang diberkati Tuhan, kemudian bisa menjadi berkat. Blessed to be blessed. Diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan tidak melarang kita kaya. Boleh. Boleh. Tuhan senang melihat kita sukacita. Tuhan juga berkenan ketika kita menggunakan kekayaan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Walaupun kita mungkin setiap hari merasa, aku kok yang cari uang. Pagi, siang, sore, malam. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, siang, sore, malam. Uang. Nyataannya memang banyak realitas seperti itu. Nggak apa-apa. Ya, kita bekerja dari pagi, siang, sore, bahkan mungkin sampai rumah udah malam. Tetapi ketika mendapatkan uang, jangan itu kita menguasai atau kita jadi rakus. Kita akan tamak. Kalau kita cinta uang, akan ada rasa menguasai yang menimbulkan rasa tamak, arogan, hati juga khawatir, terus cemas. Meninggalkan rumah sebentar, bingung. Ya, menaruh uang bingung, curiga. Ini juga bisa terjadi ketika kita cinta uang. Jauh dari tentram, jauh dari damai. Tetapi kalau kita mencintai Tuhan lebih dari uang, ketentraman, kedamaian akan menguasai dan merasuk dalam diri kita. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini, waspadai cinta uang, boleh mengingatkan kita, pentingnya kita tidak hidup seperti orang kaya yang tidak memperhatikan Lazarus, tetapi kita mau hidup menjadi orang yang diberkati Tuhan untuk siap menjadi berkat dengan segala kerendahan hatian kita tetap fokus pada Tuhan yang memberi berkat dalam hidup kita. Ini yang bisa saya sampaikan dalam program Bara Digital Ministry malam hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Krisna buat penjabaran tentang cinta uang gitu ya. Dan ini pewaspadaan yang perlu kita hidupi, kita cermati, dan kita perhatikan dengan lebih sungguh lagi. Memang tipis begitu ya bagaimana mencari, mengejar dengan cinta uang. Nah, tapi pertanyaannya kalau misalnya begini Bu, kan tadi Ibu juga jelaskan tentang bagaimana prakteknya gitu ya. Ketika memberi kepada, atau tadi jangan nawar begitu ya, karena memang itu jadi sesuatu yang mungkin buat orang lain tuh menyenangkan kan. Padahal sudah tahu ini mungkin orangnya juga kesulitan gitu ya, padahal untungnya juga nggak seberapa, nggak sampai puluhan juta gitu, tapi ada sensasi khusus gitu ya orang-orang menilainya. Nah, kapan kita bisa dalam konteks tertentu Bu, antara manage keuangan yang dalam tanda kutip juga harus bijaksana gitu ya, apa dalam bahasa lainnya cukup ketat lah, dengan pelit begitu. Nah, kapan harus kita istilahnya tuh kalau berkata atau kita memutuskan untuk tidak memberi begitu Bu, mungkin secara sosial kan, apakah itu karena ada ditakutkan, atau mungkin ada orang-orang yang merasa bahwa saya takut dikatakan pelit kalau saya nggak ikut iuran atau ikut pelayanan sosial, sehingga jangan-jangan ini memberi itu atau memberikan itu secara sosial itu jadi sarana validasi supaya saya takut dikatakan pelit. Nah, itu kan juga perlu kita hindari. Nah, bagaimana Bu? Kapan kita merasa apakah ini feeling saja atau memang kita pada waktu memberi perlu berdoa khusus atau bagaimana Bu? Ya, bisa dua-duanya gitu ya. Artinya feeling. Kita tuh kalau memang dekat dengan Tuhan kan ketajaman rohani kita atau feeling kita juga banyak benernya gitu ya. Jadi kita bisa membacakan. Artinya gini, ini orang minta-minta pada sebetulnya sudah ada gitu ya. Ada kasnya juga cukup, kenapa nggak keluar dari kas gitu ya. Atau merasa bahwa nanti juga kadang-kadang kan gini. Kadang-kadang nanti malah sisanya banyak-banyak kan di waktu tahun-tahun lalu gak bisa banyak, langsung hambur-hambur tuh panitia makan-makan misalnya gitu ya, atau segala macam ya. Feeling itu bisa gitu ya, bisa juga memperkuat kita untuk berkata ya atau tidak gitu ya.
tapi juga berdoa itu juga jauh lebih penting gitu ya. Misalnya kadang-kala proposalnya ditinggal dulu. Saya minggu lalu juga dikasih proposal gitu ya untuk bakti sosial. Ya karena memang dibutuhkan, programnya jelas, itu kan kelihatan kan, saya lihat gitu ya, ya orang-orangnya, kepanitiaannya, tujuannya apa, yang dibutuhkan apa, oh ya masih kurang sekian puluh juta gitu ya. Ya bisalah kita untuk kemudian berdoa berhikmat, ngobrol sama suami, kasih gitu ya. Berapa ya didiskusikan bersama gitu ya, sesuai dengan apa yang memang kita bisa berikan ke sukacita. Tapi kalau tidak, lah kok itu kok minta lagi toh? Bukannya kemarin kita sudah ngasih, iya kayak jadi ketergantungan ya, kita nggak didik juga nih kalau begini. Wong kemarin juga sisanya banyak tuh nggak tahu lari kemana. Misalnya kita nggak ada pelaporan gitu ya, atau kita sudah merasa memberi iuran terus rutin setiap bulannya, tapi ada satu event dalam setahun tetap aja minta. Lah kemana saja nggak pernah dilaporkan uang itu kan kadang-kala juga ada sih kisah seperti itu ya. Kita harus berhikmat. Kadang-kala saya juga ketika ada mau persembahan apa-apa ini gitu ya. Kalau persembahan itu hanya kecil-kecil, saya kadang-kala diam dulu supaya memberikan kesempatan buat orang lain yang saya yakin mereka bisa. Tapi ketika nanti di titik terakhir masih kurang, saya pakai hati nurani, masih kurang ya, iya Bu, pada tinggal, oke, saya yang cukupkan. Nah, itu maksudnya memang harus terlatih ya untuk berkata tidak, diamin dulu gitu ya. Tapi bukan berarti kita nggak mau memberi. Ketika memang nanti itu tidak cukup, Tuhan saya izinkan juga untuk menutup kekurangan itu. Itu kalau saya biasanya begitu juga. Makanya saya katakan ke suami, ini gimana Pak, mau ngisi nggak? Udah diem aja, nanti kurang baru kita. Saya ngikutin, diem dulu aja, nanti kalau kurang baru kita. Tapi kalau sudah cukup, ya bersyukur. Karena kita bisa memberikan hal-hal lain yang mungkin jauh lebih besar. Mungkin ya, artinya ada pos-pos tertentu yang memang juga kita sudah rutin memberi dan itu nilainya lebih besar daripada sekedar kegiatan ini. Ya paham pasti ya. Jadi memberi kesempatan pada yang lain yang sebetulnya mereka bisa loh. Tapi kalau memang nanti detik terakhir tidak, oke, kami mau untuk ambil bagian dalam pelayanan ini. Nah, itu makanya harus berani berkata tidak juga ketika kita tidak tidak yakin tujuannya benar dan kita sudah melihat beberapa kali ada kecenderungan tidak beres, ya. Jadi kita maaf untuk kali ini kami libur dulu, ya nyon sewu gitu ya. Maaf sekali tidak dulu. Saya juga beberapa kali bisa mengatakan hal itu. Tergantung doa dan nurani kita. Begitu. Baik. Terima kasih, Bu. Jadi penolakannya berdasarkan data begitu ya dalam pengalaman-pengalaman, bukan hanya subjektif. Kayaknya saya takut dikatakan pelit, lalu ya udah beri aja gitu ya. Atau misalnya karena hanya feeling, kayaknya memang saya lagi atau nggak suka orangnya gitu ya, programnya bagus, tapi yang mengajukan adalah orang yang tidak kita suka, jadi kita tolak. Jadi itu juga terima kasih Bu untuk jawabannya. Nah, termasuk misalnya begini, bukan saya nggak tahu ya, saya cuma berpikir jelek begitu. Tapi pikiran jelek ini mungkin juga ada di dalam benak orang lain. Kalau misalnya ada orang trauma gitu ya, beberapa waktu lalu kita di Indonesia misalnya, kita boikot, nggak usah bayar pajak, karena ternyata pajaknya dikorupsi, misal begitu. Nah, apakah itu juga terbersit atau mungkin Ibu pernah mendengar atau menangani gitu ya, atau terjadi ketika jemaat Tuhan misalnya, kayaknya kalau kasih persembahan atau perpuluhan itu nanti juga hanya memperkaya pendeta, misalnya begitu. Atau, kayaknya diselewengkan gitu ya. Jadi nggak usah ngasih persembahan perpuluhan kepada gereja, misalnya begitu. Atau ini kalau begini menyikapinya bagaimana, Bu? Ya, memang orang itu pikirannya macam-macam ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman kami, pajak apapun kami rutin gitu ya. Kalaupun memang ada yang menyelewengkan, itu tanggung jawab mereka sendiri dengan Tuhan. Jadi pajak rumah, kendaraan, jangan sampai kita terlambat. Itu udah komitmen atau udah kebiasaan lah buat kami sekeluarga untuk melakukan itu. Apalagi untuk gereja. Ya, mari kita cek juga hati kita, kenapakah kita sampai benci, sampai kemudian kepahitan atau trauma ya. Toh bukan kita yang salah. Kewajiban kita kan memberi. Memberi itu kan pasti baik dan memang itu ada ketentuannya gitu ya. Ada diatur dalam firman Tuhan juga, dalam
hidup bernegara juga. Kalau itu sudah menjadi kewajiban kita, lakukan. Karena kita harus setia dari perkara yang kecil. Untuk Tuhan berikan kepercayaan pada hal-hal yang besar. Kalau kita pikirannya jelek, kemudian, nggak usahlah. Jangan-jangan Anda cinta uang. Kemudian akan pelit gitu ya. Jadi kalau kami persembahan pun, ya, kami akan doakan dulu, Tuhan kami memberi ini, kerinduan kami memang untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati yang mengelola persembahan ini. Miliki, karuniai hati yang takut akan Tuhan. Nah, ketika ada apa-apa nanti juga, misalnya dia nggak beres, teguran dari Tuhan, kadang-kadang saya mengamati ada gitu ya. Dan sedih, misalnya saya pun tahu gitu ya, tapi saya tetap melakukan bagian saya yang memang Tuhan perintahkan. Karena ya itu kewajiban saya. Jadi nggak usah berpikir nanti mereka orang-orang itu mau bagaimana. Kalau itu sudah kewajiban ya, memberikan persembahan, memberikan pajak, itu kan wajib. Ya. Kalau ada orang-orang menyelewengkan, itu urusannya dengan Tuhan. Tapi bahwa saya tahu ini adalah kewajiban saya mau setia dari perkara kecil ini, supaya memang ya mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita memberi apapun kan, saya nggak akan pernah berpikir, biar nanti balik loh Tuhan, kembalikan loh 30 kali, 40 kali, 100 kali, kan nggak ngomong gitu. Ya, tetapi bahwa saya memperoleh berkat 1, 2, 3, 4, 5 itu saya tahu itu bagian dari Tuhan mencintai saya dan saya berdisiplin. Disiplin untuk memberi itu yang susah. Ya, kadang-kala ada alasannya aja. Misalnya saya mau ngomong, suami saya udah pensiun, maaf ya, stop dulu. Kan bisa aja, tapi kan mempermalukan juga gitu ya, malu-maluin, mentiadakan berkat-berkat Tuhan yang lain. Kalau saya berpikirnya, kalau saya memberi segini, apakah kemudian saya nggak bisa makan? Apakah mengurangi kemudian saya akan jadi jatuh miskin gitu ya? Berpikirnya positif saja, ini tugas saya, bagian saya lakukan. Ya, jangan mikir macam-macam. Tapi kalau mikir macam-macam, ya Anda akan semakin bisa benci, kemudian Anda akan menjadi pelit, Anda berpikir yang negatif, nanti justru kenanya ke kita sendiri. Bisa sakit, maaf ya, bisa sakit, bisa nggak bahagia, nggak damai. Jadi, melalui pertanyaan yang bagus ini, saya sih mengajak kita tetap setia dengan apa yang jadi kewajiban kita. Ya, baik itu memberi persembahan, ataupun membayar pajak, dan setia-setia dalam hal yang lainnya juga. Begitu. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya sangat menginspirasi ya. Jadi ini ketetapan hati kita, urusan kita dengan Tuhan bukan dengan yang lainnya. Sehingga ya terima kasih karena tanggung jawab pribadi soal keuangan yang miliknya Allah juga urusannya kita secara pribadi dengan Tuhan. Kalau orang lain ya orang lain itu kalau dipikirkan yang negatif pasti lebih banyak dan pada akhirnya membuat kita jadi tidak mau menjadi orang yang mau bertanggung jawab sama Tuhan dalam konteks ini memberi atau secara sosial. Terima kasih Bu Krisna malam hari ini. Terima kasih sekali juga untuk jawaban-jawaban yang pasti menginspirasi dan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bersama-sama belajar. Saya persilakan kalau ada closing statement dari Bu Krisna dan nanti sekaligus menolong kita menutup dalam doa ya Bu. Baik ya. Sadari Bapak Ibu Saudara bahwa berkat kita itu dari Tuhan, sehingga sudah selayaknya kita kembalikan ke Tuhan, termasuk uang kita. Jangan miliki hati yang kikir, yang tamak, yang mau merasa uang ini milikku sendiri, kita ini hanya pengelola, hanya bendahara di dunia ini. Tapi sesungguhnya empunya semuanya itu adalah Tuhan. Jadi gunakanlah keuangan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jangan berlebih-lebih, jangan kita dikuasai materi, tetapi kita memiliki hati yang bersyukur dan memiliki rasa cukup. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang murah hati, Engkau mengajarkan kami memiliki sifat yang murah hati. Untuk itu kami juga rindu melalui uang, melalui kekayaan, melalui berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami boleh menjadi berkat. Kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan hati kami tidak tertuju pada uang, namun hati kami tertuju kepada Tuhan yang memberi uang kepada kami. Topik malam hari ini waspadai cinta uang.
kiranya mengingatkan kepada kami, untuk kami selalu menyadari bahwa uang-uang yang ada dalam diri kami ini juga bagian dari milik orang-orang kecil, orang-orang yang merasa untuk kami berikan uluran tangan kasih kami. Orang-orang di sekitar kami yang dekat dengan kami. Buka mata pikiran hati kami, Tuhan, untuk bisa melihat kanan kiri kami. Siapakah yang hari ini kami harus ulurkan tangan kasih kami dengan uang ataupun dengan berkat Tuhan, supaya mereka bersukacita dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, perlengkapi kami, kuatkan kami, dan sempurnakan kami. Ampuni kalau selama ini kami pelit atau merasa kikir atau merasa egois dengan setiap berkat-Mu, dan melalui program Bara Digital Ministry malam ini kami diingatkan untuk lebih memiliki hati yang murah hati, yang mau berbagi dan mau mempermuliakan Tuhan melalui apa yang Tuhan anugerahkan pada kami termasuk uang. Ini doa kami Tuhan, yang kami naikkan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Krisna. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kami. Saya Feby dan Bu Krisna serta kerabat yang melayani di balik layar. Kami undur diri, Tuhan berkati. Terima kasih Bu.